beliau kemudian berhasil dalam perdagangannya Khadijah, kemudian dipinang oleh Khadijah, dilamar, tapi tidak langsung. Khadijah tidak langsung bilang begini sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Will you marry me?" Mau kau menikah sama saya? Tidak begitu. Wanita itu malu, wanita itu pemalu, wanita itu lompo siri. Tidak langsung, tapi dia lewat pembantunya Maisarah. Maisarah, coba tanya itu omnya Muhammad, Abu Talib. Coba tanya itu omnya Muhammad. Mau kita menikah itu Muhammad, belum jadi nabi ini, belum diangkat jadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kita menikah itu Muhammad. Kalau mau ada ini janda ya. Dan bukan sembarang janda, tapi nanti janda kaya raya. Dia tunjuk raga nanti waktu itu di Mekah. Coba tanya ke omnya. Jadi bukan Khadijah langsung melamar Rasulullah SAW, tapi lewat omnya. Itu juga tidak langsung, tapi lewat pembantunya. Datang ini Maisarah, om. Kira-kira ya, kalau orang seandainya beliau orang Mamajang, dia akan bilang begini, om, mau itu menikah anak muda tak? Ada janda minat sama dia. Siapa sih? Ada tuh, pokoknya rahasia. Rahasia dulu. Tanya dulu. Tapi begitu dia rahasiakannya bocor tonji. Akhirnya Rasulullah SAW ditanya, keponakan kan mau mungkin menikah, ini ada yang lama. Siapa om? Yang itu jandaya bosmu. Kan Nabi yang membawa dagangannya Khadijah ya ke Syam, ke selatan, ke Yaman, dan ke utara ya ke Syam, ke Damaskus. Nah, Yordania sekarang ada Yordania, Palestina, ya, Syria di utara, kalau Yaman di selatan, ya. Di situ itu juragan, kau bawa barangnya yang untung besar baru-baru ini. Masa janda mulia, cantik, jelita seperti itu mau sama laki-laki miskin seperti saya? Nah itu kan memang miskin, ibu-ibu ya. Miskin harta, tapi kaya harta. Ini yang memikat. Jujur dia, jujur. Tidak pernah rugi Rasulullah SAW kalau pergi dagang, dan tidak pernah bertipu-tipu Pak. Kalau beras dolok, dia bilang beras dolok. Kalau beras Ciliwung, dia bilang Ciliwung. Kalau pandan wangi, dia bilang pandan wangi. Kalau bonoki, dia bilang bonoki sedikit. Tidak dicampur ki. Beras sembako pembagian dolok dicampur dengan beras kelas 1, baru dia bilang beras kelas 1. Pak tipu-tipu ini, tidak jujur lagi ini. Ya tomin jonakan teh, napakan rengi bayi nena, anak-anaknya, bija-bijanya, anu haram, masuk ke perut, tidak diterima amalnya, tidak diterima doanya, jadi penyakit. Nah, hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak ya. Kalau ada sesuatu yang haram masuk ke perut kita, itu menghalangi diterimanya amal kita 40 hari 40 malam. Tidak diterima doa kita 40 hari 40 malam. Nah ini kan sahabat Rasulullah SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jadikan saya, doakan saya supaya saya menjadi orang yang makbul doanya. Kata Sa'ad, Nabi menjawab begini, ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat dakwah. Sa'ad, jaga-jagai makananmu, doamu akan diterima oleh Allah. Perlu engkau ketahui, kata Nabi SAW, ada orang yang tidak diterima-terima amalnya dan doa-doanya 40 hari 40 malam karena satu suapan saja, satu teguk saja, satu suapan saja yang masuk ke mulutnya, masuk ke dalam perutnya. Satu suap gini, terhalangi doanya 40 hari 40 malam. Bagaimana kalau sikatuan? Bagaimana kalau 1 miliar? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Nabi itu pemuda yang
itu janda juragan. Maukah dia sama saya orang miskin seperti ini? Tapi kalau serius ya, siapa yang menolak ya? Siapa yang tidak mau sama beliau? Banyak sekali orang yang lamar duda, banyak orang tua galetere mau juga. Tua masih mau poligami. Kenapa YouTuber kamu ketawa? Kan masih ada semangat gitu. Yang duda, yang sudah ada istrinya, yang anak muda banyak yang lamar Khadijah. Tapi kita nak pilih Muhammad. Oh kalau begitu Om, siapkan. Berapa Om takut? Udah hitung, cukup. Tidak cukup. Berapa uang saya Om? Kayaknya tidak cukup. Dia bilang Abu Talib, kalau tidak cukup, masalah mati sirika. Nakin Pak Gana saya yang cukupkan wahai anakku. Dia panggil anak keponakanku, anakku. Nanti saya kasih cukup. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan mahar kepada Khadijah belasan ekor onta. Ya? Jadi maharnya Nabi bukan kaleng-kaleng bunda sekalian. Bukan kaleng-kaleng. Terpaksa itu orang boleh menikah dengan cincin besi atau mushaf. Bukan berarti mushaf tidak berharga, tapi janganlah dijadikan mushaf itu mahar pokok. Iya, ada yang lain. Hari ini ibu 3 saya kasih nikah. Sambung Jawa 1, Limaji, Karanganyar, bukan Karanganyar, siapa? Samsu, Imam Samsudi, Labuan Baji 1, sama di mana kah 1 tadi itu? Di mana kah tadi 1? Di mana kah? Oh Pak Batang di asrama Asmat, di Asmat Pasar. Alhamdulillah ada alat sholatnya semua, ada emasnya. Jadi ibu-ibu kalau mau kasih nikah anakta atau ponakanta atau mau kasih nikah suamita, maharnya itu bisa. Quran itu pasti sangat berharga sekali kalau dibaca dan diamalkan. Tapi yang dijadikan mahar pokok itu adalah hal-hal yang lain, misalnya emas, tanah, ruko, mobil, umrah. Karena kami menulis buku nikah ibu-ibu, bukan saya nulis, operator kami itu di piring kanannya 2 baris kecil-kecil itu anunya, karena ada semua itu tadi: tanah, ruko, mobil, 1 setel emas, alat sholat, sama umrah. Saya bilang staf, di mana mau ditulis ini Pak Ustaz? Tulis karena maunya orang itu tulis semua. Jadi penuh itu buku nikah, sudah font 5, font terkecil itu yang bisa dibaca, tetap ditulis. Di atas pakai itu. Ya, biar di sini. Kalau malam bibitisku buang ngaji berhenti mah. Jadi Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun. Khadijah umurnya ada yang bilang 40, ada yang bilang 38. Dari Khadijah lah lahir semua putri-putri dan putra Rasulullah SAW. Cuman yang laki-laki meninggal semua. Yang hidup adalah yang wanita semua. Ya, Fatimah Zahra, Ummu Kalthum, Ruqayyah dan Zainab. Ya, Ibrahim meninggal bukan dari Khadijah, tapi dari Maryam Al-Qibtiyah. Ada istrinya Rasulullah SAW, dihadiahkan oleh Raja Mesir, namanya Maryam Al-Qibtiyah. Dari beliau lahir seorang anak laki-laki diberi nama Ibrahim, tapi baru kasihan tidak cukup 2 tahunnya, 1 tahunan itu belum berjalan meninggal. Ada juga nama anak beliau Qasim, putra pertama beliau, sehingga beliau digelari Abul Qasim, meninggal juga. Yang hidup semua perempuan, itulah yang diperistri Utsman 2, dan kemudian meninggal 1, diperistri lagi yang 1, dan Fatimah Zahra yang diperistri oleh Ali bin Abi Thalib. Itulah yang ada keturunannya kita kenal sampai hari ini. Itu yang jadi Habib-Habib, itu yang jadi Sayyid-Sayyid.
Ya, keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umur 40 tahun beliau menjadi Rasul, kemudian beliau meninggal pada usia 63 tahun. Itu maulid kurang lebih ringkasnya. Kenapa kita maulid, ibu-ibu? Itu banyak orang lupa pada Nabi. Anak-anak muda sekarang di YouTube mami nak tahu. COD mami ibu-ibu nak tahu. TikTok. Iya. Facebook, WA, grup-grup. Kalau bangun pagi-pagi WA, teleponnya dulu pertama nak cari bukan Quran. Ibu-ibu ya pagi-pagi ya. Baca dulu berita-berita dari langit, ibu-ibu. Sebentar pi berita-berita dunia. Facebook, WA, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, itu berita dunia semua. Baca dulu berita-berita dari langit, Al-Quran nih. Subuh-subuh enaknya itu perasaan saya ibu kalau sudah sembahyang, kita cari Quran, baru kita mengaji. Ada satu masalah, Ustaz, tidak bisa kan mengaji. Nah itulah ini, belajar kita. Lebih bagus kita meninggal dunia tahu mengaji daripada meninggal dunia tidak tahu mengaji. Begitu tahu? Iya pasti betul. Belajar kita mengaji. Iya belajar mengaji, Pak. Biar jangan mungkin malu. Alif bata sa a ba. Kalau mau metode Iqra, dia bilang gitu, masa saya belajar? Tidak tanya gitu malaikat mungkar nakir di kubur, tua apa kau atau tidak? Pokoknya kalau kau tidak mau tidak ada amalanmu, tidak ada hafalan Quranmu, tidak ada mengajimu, tidak tahu kau mengaji, bisa jadi bahaya di alam kubur. Jadi biar mati tua. Baru sebut huruf tak cinta. Dulu kita diperkenalkan kepada Nabi itu lewat lagu-lagu ibu-ibu ya. Lihatnya lagu-lagu pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagu. Pada zaman dahulu kala, masih diingat itu lagunya. Pada zaman jahiliyah lahirlah seorang Nabi yang terakhir dan mulia. Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya, Madinah tempat hijrahnya. Rednya setelah dewasa dia diangkat menjadi Rasul oleh Allah yang kuasa pencipta alam semesta. Itu dulu kita lagu-lagu ibu-ibu ya, dan belum ada juga memang YouTube, ya belum ada WA. Tapi lagu-lagu kita itu nuansanya masya Allah menyejukkan hati. Ini sekarang baru anak TK pulang anak dari sekolah apa lagunya? Cinta satu malam. Nah tahu gitu artinya. Bahaya. Ini kontrol ke anak-anak ibu-ibu ya. Sekarang ini masya Allah luar biasa. Ada semua anak ini kita tahu ini bahasanya zaman. Ada cucuta. Kalau kita tidak kontrol dengan ajaran-ajaran agama ini salah satu contohnya ini maulid. Kita perkenalkan anak kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sampai mereka meninggal dunia ditanya sama mungkar nakir di alam kubur, man nabiyuka? Siapa nabimu? Dia bilang TikTok. Dipalu-palui sama mungkar nakir di kubur. Kan kalau kita masuk ke kubur ya hadis itu ya, kita akan ditanya, man rabbuka? Siapa nama Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa imammu? Mana kiblatmu? Banyak itu tanya ke dia. Kalau tidak bisa dia menjawab, dipalu-palu di dalam kubur. Nauzubillahi min dzalik. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta. Bagaimana caranya? Beliau diberi sifat-sifat mulia sehingga Allah suruh kita meneladani beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada namanya Hasanah di sini? Tidak ada ya. Ibu saya itu namanya Hasanah. Mertua saya Hasanah juga. Jadi dua Hasanah saya memiliki saat ini. Mertua dengan ibu kandung.
Dua-duanya masih hidup, alhamdulillah. Hasanah Dembaji. Oh, Dembaji. Ibu saya itu dipanggil sama keluarganya Dembaji. Karena memang Hasanah artinya baji, Dembaji. Orang di sini baji mau pakai sungguh, baji api. Alhamdulillah Dembaji. Baji mentong di kucini. Nampai tak murid-murita. Kan sini kan nih anak ya, kan itu baji. Insya Allah lahir batin itu ya. Diutus untuk menjadi rahmat. Maka kita contohi apa sifatnya Rasulullah SAW tadi yang wajib. Ya, saya di mukaddimah ibu-ibu, siddiq, fatana, tabligh dan amanah. Kita ambil satu, siddiq, jujur. Ini Rasulullah SAW memang jujur ke orangnya, Pak, Bu. Itulah sebabnya waktu mau ditolak oleh masyarakat Makkah, kumpul-kumpul kini Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang lain. Ditanya, ini kita mau fitnah ini Muhammad, kita mau bikin gosip, kita mau bikin hoax supaya dia tidak berhasil dalam dakwanya. Apa yang kita mau bilang? Ada yang satu orang yang usul, bilang saja bahwa dia itu pendusta, bahwa dia berdusta. Karena Nabi mengajak orang Mekah dan umat manusia secara umum untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Mengajak mereka kepada tauhid. Lalu orang Mekah bilang, bale-bale itu, bohong itu. Bohong itu bahwa ada kehidupan sesudah mati. Bohong itu. Kata Abu Lahab dan Abu Jahal berdua langsung berdiri. Siapa yang mau menuduh Muhammad pendusta, pasti kita gagal. Kenapa? Tidak pernah itu Muhammad berdusta. Sejak dia masih anak-anak sampai sekarang, dia menjadi Rasul Allah, diutus oleh Allah, tidak pernah dia berdusta. Makanya dia dapat gelar Al-Amin. Artinya orang yang dipercaya, orang yang jujur, orang yang tidak pernah berbohong. Di zaman sekarang Pak, banyak orang jujur, orang cerdas Pak, orang pintar Pak, orang ganteng tadi kita sebut, orang tinggi jabatannya, tapi yang jujur Pak susah sekali. Kalau orang kampung saya bilang dipilih tanah merah gitu. Dicari-cari semua bisa kita dapat orang jujur Pak. Tadi karena sudah kita terlanjur sebut namanya orang nih. Ada siapa tadi itu ya? Yang polisi. Rekayasanya luar biasa Pak. Dia bilang pelecehan, pintar gitu. Terlalu pintar. SMA 2. Itu memang Bu Haji, kalau kita itu tidak jujur, biasa ikut gitu semua itu balalai, luar rapus, ya semuanya mau diambil kan. Ini jujur ini kita butuhkan di zaman sekarang, karena banyak orang yang pintar Pak Bu, tapi orang yang jujur susah kita dapat Pak Bu, susah kita dapat. Kita butuhkan suami yang jujur, istri yang jujur, orang tua yang jujur, anak-anak yang jujur, pemimpin yang jujur, bawahan yang jujur, anak buah yang jujur. Sebab kapan satu kali kita berdusta, maka kita akan menutupi dusta-dusta kita yang lain, bohong-bohong kita yang lain. Kalau berbohong di satu kali, ibu-ibu, bapak-bapak, pasti kita cenderung menutupi kebohongan kita dengan kebohongan yang lain. Tidak berhenti makin bohong, satu kali kita bohong, jujur makin saya. Tapi ini kaitannya dengan makan gitu. Ya. Sudah makan? Dia bilang sudah, belum itu. Sudah makan? Belum. Jujur makin saya, mesti belum tentu dosa ini karena malu-malu ya, motifnya ada main sereanya. Kalau motifnya adalah malu, maka kita bilang sudah aja makan. Padahal tahu kalau ditanya di mana kita dimakan? Pasti bilang di tempat tuh. Dia bilang di warung coto anu, padahal tidak makan itu. Satu, dia sudah bohong pertama, maka dia tutupi kebohongannya dengan kebohongan yang kedua. Wih, enak memang contohnya itu. Saya biasa menang besar kayak 3-1, maksudnya 3 ketupat, 1 coto. Iya, kita ya berapa tadi dimakan? Dia bilang 1-1 gitu. 1 coto, 1 ketupat. 3 itu bohongnya. Makanya satu kali
Cuman suami tak, ibu-ibu sekalian, jangan kita terlalu berharap juga jujur sekali, nanti kecewa. Bagaimana kan kalau usia perkawinan begini? Kalau Nabi bilang suami tak, cantik tak kuliah bunda, nagombal ke itu. Bukan bohong tapi nagombal ke. Siapa tahu ada maunya. Siapa tahu mau dikasih izin poligami. Ibu-ibu kalau mau kawin lagi suami tak dengan alasan sunnah, jawab begini. Bagaimana jawabannya? Itu Khadijah, itu Nabi tidak pernah menikah kecuali setelah Khadijah meninggal dunia. Jadi Pak, kalau mau menikah lagi, meninggal Pak. Begitu. Karena Nabi itu dia menikah, Nabi menikah, istri pertama Rasulullah SAW sesudah Khadijah adalah Saudah. Saudah ini janda, hampir 60 umurnya, baru 7 anaknya. Tidak ada yang tanggungi. Ada cerita begini, cuman cerita riwayatnya saya belum periksa. Nabi tawarkan, siapa di sini mau memperistri ibu PKK-nya surga? Rasanya begitu ya. Kata Abu Bakar, saya Pak. Saya Pak. Oh iya. Kamu Umar. Dia bilang Umar, saya Pak. Saya lebih muda dari Bapak. Dia bilang Utsman, saya lebih mampu karena saya yang paling kaya di antara kalian. Kata Ali bin Abi Thalib, saya Pak. Dia tidak tahu ini Saudah yang dimaksud. Saya Pak, saya anak muda, saya menanggung, saya dan lain sebagainya. Saya bisa. Sekalinya Nabi bilang, yang saya maksud itu adalah janda yang baru meninggal suaminya dan 7 anaknya. Langsung berubah. Dia bilang Abu Bakar, kau mau Umar dikata sengkasa. Dia bilang Umar, kita mau Utsman, kita toseng berharta. Dia bilang Utsman, banyak mau biaya yang lain. Semuanya narik diri Pak setelah dia Saudah yang kalau begitu saya yang menanggungnya, biarlah dia di bawah tanggungan saya. Saudah adalah tanggungan saya. Itu istrinya Nabi SAW. Khadijah meninggal dengan janda tua 7 anaknya. Suami tak tanya ke bedeng apa, siapa mau nak kawin ini lagi? Pasti anak SMA atau anak kuliah. Yang nabar kayak kos-kos nah. Jangan. Kita kalau tua mati sisa cucu, anak dan karir yang dipupuk. Jangan mati lagi pikir macam-macam Ustaz ya. Kenapa usah dilihat Pak? Kaki tadi di sini yang mungkin. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Di surah At-Taubah Ibu. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah orang-orang yang jujur. Jujur. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Suami jujur, istri jujur, anak jujur, orang tua jujur, atasan jujur, bawahan jujur, pemerintah jujur, masyarakat jujur, rakyat jujur. Enak, tenang Pak. Kalau kita dipimpin oleh orang pintar tapi tidak jujur, kenapa dongo-dongo? Tapi jujur juga tidak cukup. Kalau kita dipimpin orang jujur tapi tidak pintar, bele-bele. Nabi bilang Ustaz das-das. Salah jalan nanti pasti karena dia akan membawa kita ke arah yang tidak tepat. Jujur dikasih, tidak pernah berdusta, tapi tidak profesional, tidak cerdas, tidak mengetahui pekerjaannya dengan baik. Bahaya juga. Ya, itulah sebabnya Nabi Musa itu jujur dan kuat. Nabi Yusuf itu ganteng, pintar dan jujur. Nanti berkumpul ganteng, nanti berkumpul pintar dan jujur, baru bagus pekerjaan Pak Bu. Kalau cuma orang pintar, kalasi, rekayasa, kasih hilang CCTV. Ya, tapi kalau orang pintar saja, itu pintar tapi tidak. Tapi kalau orang jujur saja kasihan, baru tidak pintar, biasa bermasalah juga. Biasa tidak bisa profesional kerjanya. Oleh sebab itu harus berkumpul jujur dengan pintar. Sama ya ibu-ibu sekalian, di semua lapangan kehidupan seperti itu jujur pergi dengan pintar. Bagaimana kejujuran ini ya?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu as-sidqu alaihi. tuma'ninatun wal kadhibu ribatun. Jujur itu membuat kita jadi tenang. Ya, sementara berdusta membuat kita menjadi gelisah. Tahu kalau tidak jujur itu pasti gelisah ibu-ibu. Pasti gelisah. Pasti kita tenang kalau kita jujur. Kalau bukan, kalau contoh saja meskipun mungkin contohnya tidak terlalu tepat. Kalau kita pergi ke pasar naik motor tidak pakai helm, cuma bawa keranjang, baju daster lagi, itu robek di sini nah. Jadi sebagai ada angin tadi, ada hawanya. Itu Tommy dipakai menyambut suami ibu-ibu ini, ibu-ibu ya. Sebentar kalau pulang ke bunda, saya sarankan jangan dulu buka ini pakaian tak. Sebelum nalihat ki suami tak. Serius kayak ini. Wah. Tidak ada di suami tak. Ya kita beri maaf yang sudah tidak ada suaminya, sudah tua, boleh buka sebelum sampai di rumah. Itu maksud saya begini, kalau pulang gini sebentar bunda, jangan langsung buka ini pakaian tak. Kenapa? Karena bagus pakaian tak, cantik semua. Panggil baik-baik suami tak. Kalau perlu duduk dan selfie. Lalu bilang sama suami tak, Deng, coba lihat baik-baik kah sebelum saya bongkar ini pakaian. Siapa tahu ada perlu tak sama saya. Iya. Berpahala itu dandanan tak. Berpahala dandanan saja. Mahalnya lagi. Itu kadang-kala modelnya itu ibu-ibu tidak kurang dari 1 juta kalau pergi majlis taklim. 1 juta itu istilahnya ya, coba hitung dari jilbab, ya baju, kaos kaki, make up di sini paling banyak tuh ongkosnya. Baru pulang-pulang tidak kasih lihat suami, tak kasih lihat dulu suami tak. Deng, lihatkan dulu. Dalam hati tak kecantik kak ini. Siapa tahu ada perlu tak sama saya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jujur itu membuat kita jadi tenang. Sementara dusta, khianat membuat kita menjadi domba-domba dan gelisah. Domba-domba. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan dalam satu hadis, ya, apabila 2 orang pedagang bertemu, 2 pedagang, penjual dan pembeli, lalu sama-sama jujur, maka burika fi bai'ihima, akan diberkahi pada penjualannya, jual belinya, transaksi keduanya. Dan apabila salah satu dari keduanya, apalagi dua-duanya curang, maka muhiqat barakatu bai'ihima, dicabut keberkahan dari jual belinya karena tidak jujur. Nah kita ini hidup ibu-ibu ya, kata wali itu hidup adalah untuk cari berkah. Hidup indah bila mencari berkah. Biar banyak bu, tapi kalau tidak berkah, jadi penyakit. Jadi penyakit. Tidak sedang kita disakit, suami kita sedang mau macam-macam, mau cari istri lagi. Anak kita sedang di anak kita yang muncul, tidak maju-maju usahanya, tidak bisa, tidak barakah. Tapi yang paling bagus itu dia tumpi banyak, dia tumpi barakah. Tapi kalau tidak bisa kita jamak dua-duanya, yang penting berkah. Apa itu berkah? Kata Raghib Al-Asfahani rahimahullah, ulama bahasa dulu mengatakan kathratul khairi fi syai'i wa ziyadatu. Sesuatu itu disebut berkah kalau banyak kebaikannya dan kebaikannya cenderung bertambah-tambah, banyak yang nikmati. Kenapa misalnya kalau ada tamuta baru kita hidangkan sup yang enak, lalu habis itu sup, kita bilang barakah nih, berberkah. Padahal habis itu, habis itu, tapi kita bilang berberkah. Kok berberkah? Karena banyak yang memanfaatkan, banyak yang menikmati. Itulah berkah. Wujud keberkahan itu adalah kathratul khair, banyak kebaikannya.
dan kebaikannya itu cenderung bertambah. Itulah sebabnya kalau ada orang yang hartanya berkah ibu-ibu, hartanya itu banyak manfaatnya dan hartanya terus ditambahkan oleh Allah. Kalau ada orang yang umurnya berkah, ini ibu-ibu, mau panjang umur ibu-ibu ya. Berapa umurnya Ratu Elizabeth baru meninggal? 96. Sama umurnya dengan pemimpin ulama besar dunia yang baru-baru meninggal di Qatar, Yusuf Al-Qaradawi, itu meninggal pada usia sama persis dengan Ratu Elizabeth, 96 tahun. Kalau mau awet muda ibu-ibu, cari ini yang berkah, menantu yang berkah, ya. Suami kita insya Allah berkah, cucu itu ya berkah. Kalau ada yang kita makan niatkan berkah dan seterusnya. Baru itu enak ini panjang umur. Tapi kalau anu tidak benar, tidak diterima Tommy doa tak ngerentum pakai garing, sakit penyakit, nauzubillah. Jadi kejujuran sebagai salah satu sifatnya Nabi ibu-ibu, mari kita amalkan dalam kehidupan rumah tangga. Jujur pada teman, jujur pada tetangga, jujur pada suami, jujur sehingga kita dikenal sebagai orang yang jujur. Bedanya jujur dengan dusta itu ibu-ibu, kalau kita jujur lama jujur, belum tentu kita disebut orang yang jujur. Tapi kalau satu kali jadi saja berdusta balik-balik, pasti orang sebut kita balik-balik. Padahal satu kali jadi sekarang masih jadi, aku kira COD semua mungkin. Tidak ada perbedaan cicil-cicil, pindah menjadi COD semua. Kita cicil lah kalau tidak bisa semuanya, karena kita manusia biasa, ya, banyak kekurangan. Kita ambil satu. Maulid kita kali ini jujur. Jadi mati orang jujur. Orang yang jujur itu insya Allah berkah hidupnya ibu-ibu ya. Orang yang jujur itu insya Allah berkah keluarganya. Orang yang jujur itu berkah harta bendanya. Berkah. Dan itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada semua itu. Itulah sebabnya guru-guru kita mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ibarat batu intan permata. Berkilau. Dari mana saja kita memandangnya pasti indah. Itu batu intan permata ibu-ibu. Biar dari atas, dari bawah, dari samping, kiri, kanan, mengkilat semua, bagus semua dilihat. Itulah batu permata. Begitu juga Nabi SAW. Kalau kita lihat sebagai kepala rumah tangga, beliau itu jempolan. Kalau dilihat sebagai panglima, beliau jempolan. Kalau dilihat sebagai pemimpin, presiden, pemimpin umat. Kalau sebagai ayah, masya Allah luar biasa. Ya, sebagai suami luar biasa, sebagai tetangga luar biasa, sebagai teman luar biasa. Rasulullah SAW itu uswatun hasanah. Jadi ibu-ibu, kalau kita mau menjadikan teladan, ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Salah satu yang kita bahas secara lebih agak terperinci pada kesempatan ini adalah kejujuran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ibu-ibu ya, kita semua menjadi orang-orang yang jujur, ya, dan dengan kejujuran itu insya Allah Allah berkahi seluruh kehidupan kita. Amin. Sampai suatu saat kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tutup dengan doa ibu ya. Saya juga sudah siapkan ini. Mari kita mengaminkan. Kalau agak panjang, biar nih sebentar kita bisa buka sesi yang berikutnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, atas izin dan karunia-Mu pada hari ini kami melaksanakan acara peringatan Nabi Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, turunkanlah rahmat dan berkah-Mu pada kesempatan kali ini. Amin. Allahumma faqihna fid din mu'allimna ta'wil. Amin. Ya Allah, jadikan kami paham dalam agama dan ajarkan kami kemampuan memahami makna-makna. Amin. Allahumma ja'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna min ibadikas shalihin. Amin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mengamalkan ilmunya dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang soleh.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Amin. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan Amin. beri kami kemampuan untuk mengikutinya, dan Amin. perlihatkan pula kepada kami bahwa yang batil itu batil, dan beri kami kemampuan untuk menghindarinya. Amin. Allahumma ya Allah, bulan ini adalah bulan yang Engkau pilih menjadi bulan kelahiran Nabi dan Rasul kekasihmu. Sallallahu alaihi wasallam alaihi. Kemudian Engkau utus beliau menjadi rahmat, membawa agamamu kepada seluruh alam semesta. Ya Allah, jadikan peringatan Maulid kali ini menjadi waktu yang baik bagi kami untuk Amin. semakin mengenal Nabi-Mu, semakin mencintainya, dan sepenuh hati mengikuti sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kami Sallallahu sehari-hari. alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, pertemukan kami dengan Nabi dan Rasul-Mu di hari kemudian nanti dalam surga-Mu Jannatul Firdaus. Rabbana Amin. ighfir lana wa liwalidina warhamhum. Amin ya Allah ya Ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya Ibu sekalian saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah Maulid yang diantarkan oleh Bapak Ustaz atau Pak Kua, mudah-mudahan apa yang dia bahas dalam materinya kita manfaatkan atau amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pentingnya jujur, maka kita jangan suka bohong. Atau ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Biasa kalau ada mie konsumsi Ya, ya ada. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Ya. Saya memang pernah bohong. Ya jujurnya Iya, tahu lah. jujur. Begini, ini saya punya teman sangat-sangat aku jengkel sama teman yang satu. Misalnya si A dengan si B. Kebetulan saya dua-duanya itu sahabat. Saya kasihan kalau dia tidak damai sama teman itu, karena biasa kita ketemu-ketemu dalam acara begini. Dan saya bohong sama sekali sama teman yang satu si A, bahwa si B dia bilang kalau dia duluan saya mau ditemani. Sampai di sana saya sampaikan lagi kepada si B. Si B bilang si A tadi kalau kita katanya duluan itu tegur atau datangi rumahnya, maka dia akan berteman sama kita. Tapi dia bersikeras bahwa Allah, saya sudah luka hatiku Bu, tidak bisa saya bagaimana ya. Tapi begitu lagi saya datang lagi, saya bikin kue kesenangannya dan saya bawakan. Kebetulan saya bawakan itu kue, saya katakan ini kirimannya. Dia bilang, ih nanti ada racunnya. Kata saya baku ini, saya bilang tidak, makan saja. Itu biar Mianaka dulu yang makan satu. Setelah itu saya juga makan. Setelah itu dia bilang betul dia bikinkan ini, bilang kak iya betul, ayo kita ke rumahnya sama-sama. Kebetulan saya ke rumahnya sama-sama, alhamdulillah sudah damai. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah bohongnya saya banyak sekali Pak. Iya. Jangan dijawab ini karena bagus sih. Tidak apa-apa ji ibu-ibu, kita bohong itu dalam rangka mendamaikan orang yang berselisih. Tidak apa-apa, iya, tidak apa-apa, bagus sekali. Dapat dah Pak Ustaz. Ayo. Silakan Pak Nurdin. Pak Nurdin Sawasetia. Kita pakai al. Apa saya pakai al? Majlis Tabing Al-Mu'awana itu gotong royong. Iya. Jadi kita bergotong royong memperbaiki teman-teman. Saya sebenarnya guru mengaji Pak Ustaz, tapi bukan santri, tapi orang nenek-nenek sama orang dewasa. Tapi malas pergi mengaji. Belum tamat. Belum juga tamat, tidak datang-datang. Iya. Tidak mau tamat itu, selalu lari-lari.
kakek-kakeknya panggil saya juga, bantu Ki. Kakek-kakeknya. Gratis. Kalau taman saya lagi Iya. Kalau perintahnya Pak, kalau amanya gratis Ji. Banyak ustaz di kau amanya gratis. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suasana batin kita sementara bulan Rabiul Awal tadi baru-baru ceramah Kawa Kepala Kadrus Agama Kecamatan Mamajang, Haji Abdul Rauf LCMA, sebagai Ketua Majelis Taklim. Seperti apa harapan kita ke depannya tentang perayaan Maulid ini, hari kelahiran Rasulullah SAW ini, Tabi? Pada hari ini tepatnya 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2022. Ini kegiatan kami ini selalu meningkatkan ukhuwah Islamiyah kepada anggota. Mudah-mudahan anggota ini pada materi-materi yang dibahas oleh pemberi hikmah maulid tadi, dia bisa amalkan untuk setiap harinya. Dan saya mohon kepada masyarakat supaya mencontohi perayaan maulid ini, karena biasa kita rayakan maulid ini dengan tidak ada hanya ceramah agama saja. Jadi sebenarnya yang begini ini adalah bukan bahwa tradisi, tapi memang kita memberikan sport kepada anggota. Kita mau lihat anggota ini apakah dia sama-sama semua berpartisipasi dalam pelaksanaan Maulid Nabiullah Muhammad SAW. Tapi Ibu Haji, ini majelis taklim apa namanya Ibu? Majelis Taklim Al-Mu'awana, Kelurahan Tamparangkeke, Kecamatan Mamajang. Oh, iya. Ini sudah kami dirikan 2003 sampai sekarang. Apa sebabnya saya dirikan ini? Untuk menspor ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Mudah-mudahan dia melaksanakan ibadah-ibadah dengan sesungguhnya. Dan kami itu adalah salah satu guru mengaji, bukan guru mengaji anak-anak, tapi adalah orang dewasa. Misalnya yang sudah kawin, nenek-nenek dan lain sebagainya. Kita hanya memberikan bagaimana cara mengaji yang benar, mempunyai tajuk yang benar, mempunyai makna, bagaimana cara melaksanakan sholat yang benar. Mulai dari wudunya, cara sholatnya dan lain sebagainya. Ya, dari kata tahsin Quran bersama dengan pelaksanaan rukun-rukun Islam ya. Iya. Oke Bu Haji. Iya. Ibu Haji siapa nih? Haja Mulyana Junaid SPD. Ketua Majelis Taklim ya. Ketua Majelis Taklim Al-Mu'awana. Saya pimpin ini mulai 2003 sampai sekarang. Oh ya, sebanyak Ibu, moga sebagai Ketua Majelis Taklim terus diberi Allah kesehatan, amin. Umur panjang, keberkahan hidup seperti apa ceramah Pak Kawa tadi. Iya. Tuan rumah. Tuan rumah. Ibu. Ibu Jum. Sampai Ibu Jum. Ibu Jum dulu. Di sana. Ibu Jum. Ya, dia punya rumah. Tapi Ibu Jum, sebagai sahibul bait, sebagai tuan rumah, spirit atau semangat apa yang sehingga disemangati suasana batin di rumah teh ini sehingga mengadakan perayaan Maulid yang saya lihat ada banyak telur di ember, di pohon pisang, ada banyak kue. Ini kan luar biasa ini. Apa yang semangati ini Bu? Berkat adanya Maulid ini, kami semua bersemangat untuk
mengadakan kerjasama ini. Alhamdulillah. Iya. Kata kunci adalah semangat karena mendapat tilasi perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Iya. Ya, ada mungkin jamaah, ada ibu sebagai jamaah majelis taklim Al-Mu'awana ya. Ada harapan apa seperti yang digambarkan sebagai jamaah majelis taklim? Mudah-mudahan tetap rukun, tetap saling silaturahmi dengan baik dan selalu jujur di antara kita semuanya. Iya, seperti amanahnya Pak Kau ya. Kata kunci jujur. Ya, mudah-mudahan psikologi kebatinan kita hari ini bermaulidan pada tanggal 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Oktober 2022. Kita semua mengharap keberkahan dan umur yang panjang, rezeki yang banyak sehingga kita hasada fid dunya wa hasada fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.